Yunus Pasau, si penghina Presiden Jokowi, minta maaf. Kawan, sepakat. Hanya ada satu kata. Hanya ada satu kata. Presiden Republik Indonesia. God. Sekian dari saya, Yunus Pasau. Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi masih banyak publik, terutama juga dari survei, yang menganggap bahwa kebebasan berbicara masih kurang dari kita. Kebebasan apa yang masih kurang? Orang memaki-maki presiden, orang menghina presiden, orang mengejek presiden, orang mencemooh presiden juga tiap hari kita dengar. Bisa dibaca tiap hari. Orang mendungu-dungukan presiden juga kita tiap hari kita dengar, kita lihat. Biasa aja. Mau seperti apa lagi sebetulnya kita inginkan? Demokrasi yang sangat liberal sekali menurut saya kita ini, meskipun kita ini orang timur yang penuh dengan kesantunan, yang penuh dengan etika dan tata krama yang baik, tapi sekarang kita sudah menurut saya sudah sangat liberal sekali. Bapak Karim nggak melihat? Ya, saya perlu dapat dari Bapak sendiri. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Kemarin dunia maya dihebohkan dengan sebuah video seorang mahasiswa yang secara terbuka dalam orasinya menghina Presiden Jokowi. Apalagi hinaan yang sangat tidak pantas tersebut dilontarkan ketika mahasiswa gondrong ini melakukan sebuah unjuk rasa atas kenaikan BBM pada hari Jumat hingga September 2022. Di sini yang paling miris, mahasiswa yang seharusnya tahu akan norma-norma dan etika tanpa rasa malu atau boleh dibilang memang gak punya malu menghina Presiden Jokowi, kemudian disusul mengucapkan wassalam. Kata-kata hinaan dan cacian dikolaborasikan dengan kalimat-kalimat ilahi sama halnya dengan para kadrun-kadrun yang lainnya. Mencaci maki presiden, habis itu takbir, menyebut nama Allah. Coba bayangkan, begitu hebatnya setan mempercepat dahi mereka. Dan setelah ditelusuri, yang berasal dari Puhuwato, Sulawesi Utara ini ternyata menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Gorontalo. Saya berpikir gini, mahasiswa jurusan komunikasi, tapi cara dia berkomunikasi sangat buruk. Sepertinya tidak pantas bila si abang jago satu ini kuliah di bidang komunikasi. Kalau dia preman pasar atau pungli jalanan yang biasa mangkal di perempatan, mungkin saya baru percaya. Seorang mahasiswa yang tidak punya kualitas sama sekali. Mungkin si Yunus Pasau ini merasa hebat karena selama ini dianggap sebagai seorang aktivis di sebuah media lokal di sana. Melihat rekam jejaknya di dunia maya, si Yunus Pasau ini sering melakukan aksi-aksi unjuk rasa dalam berbagai isu. Untung saja polisi segera mencuci doa Bang Jago ini. Polisi menciduk serta mengamankan Yunus Pasau dengan alasan untuk menghindari upaya persekusi akibat viralnya video yang bersangkutan saat berorasi dalam demo menolak kenaikan BBM kemarin. Saat ini saudara Yunus sudah diamankan di Polda dan sedang menjalani pemeriksaan beserta rekan-rekan mahasiswa lainnya, kata Wahyu Kabid Humas Polda Gorontalo. Wahyu menjelaskan tindakan pengamanan tersebut untuk menghindari tindakan persekusi atau bully terhadap Yunus oleh pihak-pihak yang tidak setuju atau tidak senang dengan perbuatan si mahasiswa tersebut. Kita amankan Yunus ini karena respon masyarakat yang beraneka ragam atas orasi yang dilakukan oleh saudara Yunus. Jangan sampai nanti bersangkutan menjadi korban persekusi bully atau yang lainnya. Dan terkait pidananya saat ini sedang didalami oleh penyidik di Treskrimsus terang Wahyu. Setelah diperiksa oleh pihak kepolisian, akhirnya Abang Jago yang tidak punya kemaluan ini minta maaf seperti yang terlihat dalam video ini. Bak singa mengaung yang siap menerkam ketika orasi di tempat umum akhirnya jadi ayam sayur kecebur got. Sebenarnya pihak kepolisian tidak melepas begitu saja. Ditemui ini harus diproses secara hukum agar tidak terjadi lagi di kemudian hari.
yang mungkin saja bisa jadi pelajaran buat para adik-adik kita mahasiswa lainnya. Pihak kepolisian mengatakan Yunus Pasau masih sebagai saksi sudah minta maaf dan polisi mengatakan mahasiswa sebagai aset bangsa. Apa yang dilakukan oleh Polda Gorontalo lebih mengedepankan aspek humanis. Apapun ceritanya, mahasiswa adalah aset generasi muda. Mahasiswa sebagai aset bangsa, mahasiswa yang mana? Jangan heran jika nanti ada kejadian yang sama berulang kembali. Karena seperti apapun hinaan dan cacian akan diselesaikan dengan kata maaf. Di sini, saya pun jadi ingat akan pernyataan simpatisan bahwa orang yang minta maaf berarti mengakui kesalahannya. Yang harus dilakukan adalah proses hukum, karena kita ini bersamaan kedudukannya di dalam hukum ini, konstitusi kita. Kemarin dunia maya dihebohkan dengan sebuah video seorang mahasiswa yang secara terbuka dalam orasinya menghina Presiden Jokowi. Apalagi hinaan yang sangat tidak pantas tersebut dilontarkan ketika mahasiswa gondrong ini melakukan sebuah unjuk rasa atas kenaikan BBM pada hari Jumat hingga September 2022. Di sini yang paling miris, mahasiswa yang seharusnya tahu akan norma-norma dan etika tanpa rasa malu atau boleh dibilang memang gak punya malu, menghina Presiden Jokowi, kemudian disusul mengucapkan wassalam. Kata-kata hinaan dan cacian dikolaborasikan dengan kalimat-kalimat ilahi sama halnya dengan para kadrun-kadrun yang lainnya. Mencaci maki Presiden, habis itu takbir, menyebut nama Allah. Coba bayangkan, begitu hebatnya setan mempercepat dahi mereka. Dan setelah ditelusuri, yang berasal dari Puhuato, Sulawesi Utara ini ternyata menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Gorontalo. Saya berpikir gini, mahasiswa jurusan komunikasi, tapi cara dia berkomunikasi sangat buruk. Sepertinya tidak pantas bila si abang jago satu ini kuliah di bidang komunikasi. Kalau dia preman pasar atau pungli jalanan yang biasa mangkal di perempatan, mungkin saya baru percaya. Seorang mahasiswa yang tidak punya kualitas sama sekali. Mungkin si Yunus Pasau ini merasa hebat karena selama ini dianggap sebagai seorang aktivis di sebuah media lokal di sana. Melihat rekam jejaknya di dunia maya, si Yunus Pasau ini sering melakukan aksi-aksi unjuk rasa dalam berbagai isu. Untung saja polisi segera mencuci doa Bang Jago ini. Polisi menciduk serta mengamankan Yunus Pasau dengan alasan untuk menghindari upaya persekusi akibat viralnya video yang bersangkutan saat berorasi dalam demo menolak kenaikan BBM kemarin. Saat ini saudara Yunus sudah diamankan di Polda dan sedang menjalani pemeriksaan beserta rekan-rekan mahasiswa lainnya, kata Wahyu Kabid Humas Polda Gorontalo. Wahyu menjelaskan tindakan pengamanan tersebut untuk menghindari tindakan persekusi atau bully terhadap Yunus oleh pihak-pihak yang tidak setuju atau tidak senang dengan perbuatan si mahasiswa tersebut. Kita amankan Yunus ini karena respon masyarakat yang beraneka ragam atas orasi yang dilakukan oleh saudara Yunus. Jangan sampai nanti bersangkutan menjadi korban persekusi bully atau yang lainnya. Dan terkait pidananya saat ini sedang didalami oleh penyidik di Treskrimsus, terang Wahyu. Setelah diperiksa oleh pihak kepolisian, akhirnya Abang Jago yang tidak punya kemaluan ini minta maaf, seperti yang terlihat dalam video ini. Bak singa mengaung yang siap menerkam ketika orasi di tempat umum, akhirnya jadi ayam sayur kecebur got. Sebenarnya pihak kepolisian tidak melepas begitu saja. Ditemui ini harus diproses secara hukum agar tidak terjadi lagi di kemudian hari, yang mungkin saja bisa jadi pelajaran buat para adik-adik kita mahasiswa lainnya. Pihak kepolisian mengatakan Yunus Pasau masih sebagai saksi sudah minta maaf dan polisi mengatakan mahasiswa sebagai aset bangsa. Apa yang dilakukan oleh Polda Gorontalo lebih mengedepankan aspek humanis. Apapun ceritanya, mahasiswa adalah aset generasi muda. Mahasiswa sebagai aset bangsa, mahasiswa yang mana? Indonesia tanah air beta pusaka
nan jaya.